Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Masuk lagi, kembali lagi ya. Kita akan mencoba membahas tentang video tutorial kedua, yaitu bagaimana cara kita melakukan manipulasi. Bukan manipulasi, ada bagaimana cara kita untuk melakukan olah data menggunakan fitur RCS di Google Spreadsheet yang sudah kita berikan seperti itu. Nah, sebagai reminder awal agar teman-teman semua juga mengambil lagi di konteks tadi di data entry tadi ya. Mohon saya mereview lagi, mereminder yang perlu teman-teman isi sekalian ya adalah di data di atribut data. Jadi ini nama puskesmas ini sudah dibiarkan aja ya, tidak usah diubah-ubah karena ini adalah default dari program kita. Karena nanti data name file ini akan masuk di dalam dashboard di data kita. Sehingga nanti kalau jenengan ubah dengan database yang sudah kita berikan, nanti kalau tidak ada, kalau dirasa memang hasilnya tidak sama, karena kita menggunakan acuan pakai sensitive case ya. Jadi artinya kalau namanya meskipun nama sama, tetapi besar kecilnya, kapitalisasi hurufnya tidak sama, maka akan tertolak seperti itu. Ya, sehingga di bagian aja. Yang kedua, ini opsional, tapi benar-benar diisi ya. Yang kedua, ini diisi semua ya. Sambil nama desa juga diisi ya. Sesuai dengan ini terserah. Besar kecil tidak ada masalah ya. Tetapi usahakan yang desa ini, puskesmas ini harus sama ya. Artinya cuma menggunakan kapital di huruf awal aja dan setelahnya adalah huruf biasa seperti itu. Contoh kita masuk untuk entry-nya tadi ya, kita sebelum masuk ke menu, yang diisi adalah yang di sini. Ini wajib diisi. Nanti beberapa mungkin yang kemarin masih dikunci, nanti insya Allah dalam besok sudah, atau enggak, paling enggak besok sudah selesai semua, kita buka kuncinya, khusus untuk yang di sini, ya, pengisiannya. Jadi teman-teman ngisinya adalah di nama posisinya diisi di sebelah sini. Yang kedua, karena biru-biru ini dibiarin aja, yaitu entitas data di puskesmas, desa, dan posyandu dikosongin warna biru. Baru kita isi seperti biasa, ya. Ini saya mau mengambil contoh data puskesmas dulu ya, jadi data cukup bagus, sudah cukup banyak yang diisi, jadi udah kita bikin contoh seperti itu. Nah, oke, seperti itu, diisi seperti biasa. Yang langsung lanjut ke tutorial kedua, yaitu bagaimana untuk melakukan olah data di pengenalan menu ya di fitur CS. Kita masuk yang pertama di master data. Di master data ini ada dua menu ya, submenu sebenarnya, atribut data dan entry data. Ini sudah cukup wajib. Jadi sebenarnya teman-teman hanya mengisi di master data ini. Ini adalah sebagai fitur menu untuk istilahnya sebagai short link ya, shortcut lah. Short link atau cara cepat untuk mengentry data secara cepat biar tidak buka sheet satu-satu. Karena kalau kita lihat ini, kita memiliki hampir 25 sheet yang terlihat dan beberapa sheet yang tertutup ya, karena itu ada beberapa codingan database yang memang kita sengaja tutup ya. Nah, jadi untuk memudahnya seperti ini, tinggal dipilih datanya, data desa berapa yang kita mau pilih seperti itu. Oke, yang kedua adalah lanjut ke RCS Sigma. Ya, setelah diisi semua, kita kan sudah tahu nih data EPBM sudah bisa ya. Tadi sudah di awal sudah kita lihat. Jadi view data EPBGBM adalah mengkonversi dan mengcompile data-data di desa satu sampai desa yang sudah di-entry berdasarkan posyandunya agar dikonversi ke dalam format EPGBM dan langsung bisa diunduh menggunakan fitur export. Ya, sudah cepat kita jelaskan yang di tutorial pertama tadi. Oke, lanjut yang kedua di menu RCS Sigma, ini menu yang paling penting ya. Menu untuk output analysis ya. Di sini ada menu analisis RCS Sigma, ada rekap status gizi, rekap status gizi all by name, ada view data status gizi by name. Ini dipecah lagi, ada list data name BBU, TBU, dan BPTB ya. Dan print to PDF untuk laporan dan daftar outlier score. Dan untuk khusus daftar outlier score ini memang kita temukan ada beberapa bug ya di template-nya. Nanti kita akan perbaiki pelan-pelan. Jadi memang untuk sementara outlier-nya masih tahap pembaruan ya. Jadi kalau ada outlier, dia tidak outlier, itu dibiarin aja. Nanti kita akan perbaiki di sistemnya nanti seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita langsung ke rekap status gizi. Karena nanti untuk yang R ini kita bahas secara terpisah, karena akan panjang tuh R ini ya. Yang pertama adalah di rekap status gizi. Kalau kita klik, di sini adalah akan mengumpulkan data agregasi rekap status gizi
sesuai dengan 3 indikator status gizi ya, TBU, BBU, dan BPTB, by desa dan by puskesmas. Mohon dipastikan teman-teman, mungkin ada beberapa kasus yang puskesmasnya tidak terlihat, tapi desanya terlihat. Ya semua ini ada maksudnya seperti itu. Jadi memang maksud di tabel ini adalah mereka akan menghitung secara progresif ya di tingkat desa masing-masing berdasarkan nilai yang sudah entry data sudah dikumpulkan seperti itu. Jika puskesmasnya ini tidak muncul, maka berarti ada beberapa data yang NIK tidak diisi seperti itu. Nah, nanti kalau dia akan masuk di dalam di dashboard integrasi itu akan keluar, tetapi data ketika kita kelompokkan berdasarkan puskesmas, maka dia tidak akan muncul dan dia akan menjadi kelompok grup yang nil, NULL ya, jadi tidak masuk. Jadi nanti kita akan, insya Allah nanti kita di tim, kita nanti akan melakukan koreksi perbaikan di beberapa puskesmas yang mungkin puskesmasnya tidak muncul seperti itu. Ini kebetulan sudah bagus ya, sudah muncul semua. Apresiasi untuk Dona Mulia ya, Mbak Ena ya. Jadi ini sudah kita bisa lihat sebenarnya seperti ini. Nah ini sudah muncul ya, sangat pendek dan menghitung seperti itu. Jadi bisa diselesaikan. Nah nanti untuk yang ini NIP-nya nanti kan akan muncul ya bentuk laporan seperti ini. Ini sebagai laporan rekapitulasi kalau misal teman-teman bisa di-print untuk lintas sektor seperti itu. Nah, nanti NIP-nya yang karena kemarin masih dikunci, nanti saya akan bukakan semuanya, beberapa data-data itu, sehingga nanti bisa akan muncul otomatis di sini. Oke, setelah selesai semua, nggak ada masalah, ya. Ini nggak ada masalah, berarti cukup aman. Nanti data ini akan masuk ya di dalam sistem query kita, ya. Contoh saya akan lihatkan di data query-nya di sini. Masuk di Sikesga, ada menu namanya Master Datasheet BT Februari. Jadi data ini akan mengcompile keseluruhan data-data di seluruh puskesmas dan desa yang sudah terekam di sini. Ini sudah kita lihat di sini. Nah, datanya. Oke. Nah, ini akan muncul secara otomatis dengan urutan sesuai dengan urutan tertinggi dan ke bawah. Satu non nomornya tiga kan tiga kesembuhan. Jadi dia akan mengikuti secara uh, queuing urutan 1 sampai 3-nya itu berdasarkan puskesmas, urut puskesmas seperti itu. Di sini sudah cukup jelas ya. Nah, dan nanti kita lihat ternyata kenapa ini ada desa di kosong nih. Belum, kita nggak tahu ini bisnis mana. Kok nggak ada puskesmasnya. Jadi dia row ini kosong. Berarti memang ada beberapa data yang harus di clean. Jadi data NIK-nya belum ada yang terisi seperti itu. Sehingga dia nggak masuk di data yang ini nanti yang sama kayak seperti di rekapannya. Seperti itu. Ini pakai ini data query-nya seperti ini. Yang ini nanti kita akan lihat ya analisisnya. Teman-teman juga bisa ngecek di sini untuk kontrolnya. Ini juga ada keromengan, juga ada beberapa yang muncul, yang nanti mungkin karena beberapa yang perlu diperbaiki di data NIK-nya mungkin ya, di data ini. Ini juga seperti itu. Ini sebenarnya di awal, di fungsi query ini kita kasihkan keyword-nya, yaitu jika kolom ini tidak muncul, maka tidak akan keluar. Tapi kalau gitu, nanti data kita akan kecil. Sehingga untuk sementara kita buka di query kedua yang muncul. Sehingga nanti akan memunculkan semua meskipun data sebenarnya tidak muncul. Intinya nanti akan terlihat di dashboard nanti kelihatan. Nanti akan kita jelaskan di tahap dashboard ya nanti. Oke. Oke, ini yang sudah. Lalu yang kedua masuk ke tadi tahap clean up untuk ngecek ya apa manfaatnya ini di data query kabupaten seperti itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk melakukan print out dari ini. Ini ada fitur di sini. Ada fitur print to PDF ya, sama. Sama ya seperti ini. Tinggal di print ya, tinggal dikasih nama bisa. Atau sudah kita set di sini, ada tanda logo print juga sama. Ya, control P ini sama. Bisa pakai dua cara, ya, pakai yang seperti ini. Ini sudah saya sesuaikan. Nah, ini lebih cepat sebenarnya. Nggak usah perlu kasih nama, langsung aja dipakai fitur ini. Langsung di sini pilih aja current sheet ya, betul. Kita pilih next, custom text-nya disesuaikan. Kita pakai volume, ya. Kita pakai next, ya, sama-sama. Save as PDF, ya. Baru kita pakai save. Nah, ini kita masih, misal kita pakai datanya kita pilih di sini nih, di Arstat. Contoh. Oke, jika udah muncul, maka hasilnya bisa kita lihat di situ. Kita masuk di Arstat. Nah, ini datanya. Nah, datanya bisa kita print dan kita bagikan ke kampus, faktor rapat, dan lain juga itu diseminasi seperti itu. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah
kita bisa mengetahui status gizi all by name. Kenapa kata gizi all by name? Jadi seluruh data balita bermasalah gizi di puskesmas Anda ya, dari desa satu sampai desa kedua. Jadi nanti kita di sini akan terlihat kemudian ada yang kosong dan lain-lain seperti ini. Ini mungkin beberapa kesalahan sintaksis di eh, dataset pada saat entry di ininya mungkin ya di entry datanya. Nah nanti kita bisa cek di sini ada ini sudah cukup kita jadikan seperti ini ya modelnya. Ada grup di sini, ada filter TPU bermasalah gizi dan lain-lain juga ya BBU dan lain-lain seperti itu. Nah sehingga nanti kita tahu ada beberapa nama yang nama-nama sama, tetapi kita akan lihat karena ini kita jadikan global, jadi biar untuk eh, memudah kompilasi data dalam satu grup, jadi semua data TBU, BBU, dan BPTB bermasalah kita jadikan dalam satu grup. Nanti kita olah seperti itu. Ya, ini keseluruhan datanya. Atau database balita yang bermasalah gizi di tiga kategori status gizi seperti itu. Oke, lanjut kedua, sekali kita ingin lebih detail by name, kita pakai yang seperti ini, ya, view data by name, pakai list data BBU. Nah, di sini kita akan terlihat, nah, nama desa. Nama desa ini akan muncul jikalau data-datanya yang sudah diisi semua. Meskipun data tadi di atribut data udah banyak tuh lengkap desa semua, tapi karena data NIK-nya belum diisi, data atribut utama kayak BPTB, nama, dan yang diisi, maka akan muncul yang data yang sudah lengkap aja. Yang data lengkap ini ada Donohuyo sama Purworejo. Kita cek di Donohuyo misal. Karena ini kita menggunakan status BBU ya, di data BB sangat kurang, di Donohuyo tidak ada di desa BB kurang, yang kita akan ngecek nih. Nah, nanti teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai satu patokan penting untuk memilah pemilihan daftar PNT semisal ya, dan lain-lain juga seperti itu. Yang di psikologi bisa akan kelihatan. Nah, kalau wah ini banyak psikologinya nih. Nah, nanti bisa dilakukan cek seperti itu ya. Oke, itu yang RCS Sigma untuk yang view data statistik by name. Oke, lanjut yang kedua adalah dashboard RCS. Ya, ini nanti akan tersambung dengan web kita di Sigma. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya yang ke kalkulator RCS analysis ya. Kita lanjut nanti setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.